Coba sebenarnya sih bukan harus digunting ya, intinya tuh kita kalau mau membuka ini kan harus tuh iya, intinya tuh yang terakhir jangan dulu ditarik. Jadi tadi membuka tapi sisanya masih satu lapis ya. Ini kan udah sampai itu kita ganti handskin pakai yang steril. Kan Sarah udah mau melakukan perawatan karena ya bagian dalam. Itu tuh di situ tuh ada jahitan ya, jadi di sini tuh ada benang-benang hekting. Sebelum handscoon steril kamu masukin si NaCl ini ke foam cukupnya untuk resahin kasanya, bersihin lukanya lagi. Habis itu masa di situ ini ada rapi-rapiin dulu. Gimana cara pinset kita masukin, kita basahin, udah terus diperas tuh. Iya ya. Cara meres gimana sih sebenarnya? Cara meres itu coba, nggak apa-apa ini ibu pura-pura ya, kan ini ceritanya steril. Cara meres kasa itu sebenarnya kayak tadi dilakukan Regina itu tidak salah karena dia kan pakai handscoon steril. Dia mau ngeringin ini ya sama-sama steril, ya udah boleh diperes. Tapi sebenarnya kan kalau secara teori kan nggak gitu ya. Jadi kan pakai pinset nih. Jadi pinset itu atasnya satu, bawahnya satu nih, begini. Terus diperes. Nah misalnya ini basahnya coba. Jadi tadi di atasnya satu, bawahnya satu. Bolak-balik. Sampai itu bikin berapa Regina? Bikin 3. Ya kurang lebih 3 lah ya. Bikin dulu sebelum kamu pakai 3 dulu atau ini bikin 3. di situ jangan di situ tuh dipasang, sampai ke pasien udah terpasang di ibu. Insert itu. Nah ini kan kayak gini, tapi ntar ini gini, terus dibersihin. Kalau ibu tuh cara lurus ini ya, begini bentar. Kalau ibu tuh cara ngurusin, misal ada kasa sepanjang ini ya, ibu tuh nggak langsung semuanya digulungin sampai bawah, karena tujuannya biar ini tuh bisa dipakai beberapa kali. Jadi misalnya ibu segini dulu nih, segini. Nah misalnya kesini nih, ini kan segini, gini. Terus mau area mananya lagi, ibu tuh biasanya gulung lagi sekali lagi. Jadi kayak bisa dipakai beberapa kali gitu loh. Oh iya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini kan kayak boros gitu nih, cuma gini doang kan? Iya. Kalau misalnya kayak tadi kan bisa satu sisi, lagi lain. Itu pakai
tapi ya terserah itu. Bersihnya itu kan ceritanya ini udah di ini. Jadi bersihnya dari ujung sini. Ujung Itu sini. soalnya jangan di situ, kasarnya jangan di situ. Oh, iya. Dari ujung sini. Ini. Bagian yang di-hacking-nya dulu. Oh iya. Bagian di hacking dulu. Oke. Terus ini lagi bagian yang sini. Nah, setelah bagian yang itu bagian yang si selangnya. Yang bagian selangnya, bagian bawah, bagian atas, terus bagian samping kiri, dan bagian yang samping kanan. Jangan lupa setelah dibasahi apa? Dikering. Oh ya, habis itu dikeringkan dengan kasa yang kering. Yang kering. Kan udah selesai. Terusnya Sekarang diapain? kita tutup. Nah, tutupnya pakai Kita tuh pakai kasa. yang udah digunting bawah mana ini. Oh ya, jadi bagian Lakukan. Jadi siapin kasa, itu kan selangnya. Jadi kita tuh kasanya itu bentuknya udah ini steril ya. Ini gue nyari dari tadi. Kayak buat tarik. Iya. Ini Dari atas dari bawah. Oh, gini kayak kuku-kuku. Gitu. Terus Habis itu di plaster. jangan. Oh ya Itu ditambah rembes. ya, Nih, ditambahkan tambahin. kasanya biar dia kan nanti rembes. Lipat. Atasnya tutup lagi. Yang udah melihat terlalu tinggi atau bawahan. Ini Nah, enggak yang di sambungannya. sini. Ini bu, enggak gini. Ini kan sambungannya tuh kan gini nih ke atas nih. Ini kan gini, tapi diginiin kan. Nah di antara ini tuh kan sebenarnya rawan ngebuka. Jadi kamu kalau mau dilebarin boleh gini. Nah, satu di atas, Dari situ dulu. satu lagi. Di bawah. Itu nggak gitu deh kayaknya. Nggak gitu. Lipatnya gimana? Ke tengah kan? Oh gini. Nah, satu lagi. Nah, satu lagi di mana? Di bawah. Di bawah. Nah, terus sekarang temennya siapin. Apa sekarang? Enggak, tadi tuh udah mau. Udah. Nah, temennya nyiapin. Ujung. Ke bawah. Tapi ini nggak mau nempel Bu. Hah? Jangan tangan kayak gini. pegang, Kenapa kok nggak nempel? Iya ini yang bawahnya. jatuh. Oh, yaudah. Nah, pegangin. Ke bawah dulu. Iya. Agak maju ke depan. Gini. Nah, deketin terus. Sisain dikit aja. Nah, sip. Nutup pun kayak pakai ini lah ya, jangan asal-asalan ya. Oh iya. Oke. Berikutnya.
masih harus ganti selangnya nih, belum selesai, masih panjang. Jam berapa? 9 menit lagi jam 12. Kalian nanti kalau di rumah sakit gak gitu ya, Iya. buat nyobain kasa sampai bertiga Berapa? Aduh. Ininya tuh penuh nih, ini kan nanti tuh cairan tuh masuk Udah kan selesai. segini 200 lah, segini 10, nanti kan cairan tuh naik ke sini kan nih sampai ke sini, ini tuh udah penuh, harus udah diganti. Nah jadi Regina udah nyiapin yang steril ya Regina ya. Ya. Kita Boleh pakai itu lagi aja. Tapi ganti sarung tangan yang bersih juga nggak apa-apa. Udah ganti sekarang kita mau ganti cairannya. botolnya. Iya, botolnya. Kita klaim dulu di bagian Di ujung di sininya selang. Kenapa diklaim? biar tidak ada yang keluar. Biar nggak banjir. Iya. Nepesnya. Keras nggak bisa. Klaim. Ini tulis di klaim. Itu nanti dibuang, yang penuhnya dibuang. Ini kita buang. Kita ganti yang Disambungin ke masih steril. Sambungin. Nah, habis itu syaratnya apa di botolnya, harus ada apa Regina? Harus ada yang bergerak apa? Bukan, cairan apa itu? Safflon apa? Safflon. Safflon. Di botolnya harus ada cairannya gitu ya. Oh iya. Emang isi Oh cairan. iya, harus ada cairan. Jangan terlalu penuh. Tapi itu terlalu penuh itu. Iya. Paling 2,5 sentian lah. Iya. Nah, setelah disambungin, Kita lepas klaimnya. dialirkan kembali. Iya. Setelah dialirkan kembali, apa yang diobservasi? Setelah dialirkan kembali kita observasi ada undulasi atau tidak. Undulasi. Ada gelembung. Oh. Nah, yang normal itu yang ada gelembungnya. Kalau nggak ada berarti kita cari penyebabnya. Itu. Terus kalau nggak ngalir, berarti ada sumbatan kan di selangnya. Iya. Nah, misalnya harus diganti selang nih, ada sumbatan gitu, jadi selangnya diganti. Tapi kalau misalnya netes dengan baik berarti masih bagus ya. Terus begitu. Habis itu Udah, kalau terakhir gimana terakhir? kalau Jadi ibu cerita yang hacking itu. yang dicabut itu Bu. Kalau misalnya nih si pasiennya udah 2 minggu terpasang OSD, yang tadinya diefusi pleuranya cairannya misalnya banyak, tapi kan dia sudah terpasang OSD, jadi sudah mengalir tuh ke botol cairannya, itu kan udah siap dibuang cairannya. Terus berarti OSD-nya udah harus di-AF kan, di-AF. Tadi kan pemasangan OSD itu sama dokter tuh di hacking ya, disambunginnya pakai dijahit. Nah, berarti kalau sudah selesai nggak akan ada USD lagi, si USD-nya harus dicopotin jahitannya biar bisa ngebuka selangnya kan. Nah, ngebuka jahitannya pakai itu self hacking kan, dibuka satu-satu, terus nanti kan kalau udah dibuka satu-satu di situ jadi bolong dong, selangnya jadi nggak ada kan, jadi bolong kan. Nah, yang bolongnya itu harus diapain? Boleh nggak dibuka gitu aja tuh? Nggak boleh Diperban. kan, harus ditutup pakai kasa. Tutup pakai kasa. Jadi ambil kasa, lakukan kayak tadi, dibersihin luka, di kasanya yang terakhir nanti dikasih vaselin sedikit, ditutup, langsung diberi apa? Perekat lagi, plester lagi. Gitu. Berarti udah selesai, itu udah nggak dipasang OSD lagi. Kalau udah ini yang nggak dipasang lagi. Oh iya. Udah selesai. Udah.